warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Afrelia, NPM 1901011014 dari kelas PAIC semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi fikih munakahat. Yang pertama berjudul Walimatul Urs. Walimatul Urs atau biasa dikenal dengan sebutan pesta pernikahan adalah jamuan makanan yang diselenggarakan setelah akad nikah. Walimatul Urs dianjurkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dilaksanakannya akad nikah. Hukum menghadirinya adalah fardu. Ada beberapa syarat pertemuan ikhtilat yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu semua menutup aurat. Jika ada pertemuan salah satu yang tidak menutup aurat maka haram. Yang kedua, sama-sama menjaga mata. Biarpun menutup aurat, jika mencari-cari di balik auratnya maka haram. Selanjutnya, yang tidak dibahas adalah hal-hal yang tidak baik, sedangkan yang dibahas adalah hal-hal yang baik. Selanjutnya, tempatnya mulia seperti di masjid atau di majelis-majelis lain. Dan yang selanjutnya, tidak boleh berdempet-dempetan sehingga menempelkan badan kita kepada yang bukan mahram. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Yang pertama, menafkahi. Suami wajib memberikan nafkah secara cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan termasuk juga biaya anak-anak. Yang kedua, menggauli seorang istri. Selain nafkah lahir, istri juga membutuhkan nafkah batin yang diwujudkan dalam hubungan suami istri yang mesra dan penuh kasih sayang. Yang ketiga yaitu menjaga aib istri. Sebagai suami, sudah sepatutnya menjaga marwah istri dengan tidak menceritakan kejelekan atau keburukan istrinya kepada orang lain. Yang keempat, membimbing istri. Suami adalah imam atau pemimpin bagi istri dan keluarga, maka sudah sepatutnya suami memberikan contoh yang baik dan membimbing keluarga ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Yang kelima, memperlakukan istri dengan baik. Menikahi seorang perempuan artinya siap mengambil alih tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, suami diwajibkan untuk selalu memperlakukan istri dengan baik, menjaganya dengan penuh kasih sayang serta mencukupi kebutuhannya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kewajiban istri terhadap suami dan keluarga, yaitu yang pertama, taat dan patuh kepada suami. Istri yang baik harus patuh terhadap perintah suaminya. Namun, kepatuhan istri tidak berlaku atau harus menolak bila suami memerintahkan untuk berbuat dosa. Misalnya, suami menyuruh untuk tidak sholat atau menjalankan puasa wajib. Yang kedua, melayani suami. Sebagai seorang istri, melayani ajakan suami dalam bersenggama merupakan kewajiban yang harus dijalankan istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan menurut syariat seperti sedang haid. Apabila istri menolak ajakan suami, maka malaikat akan melaknatnya. Yang selanjutnya yaitu pergi dengan izin suami. Istri tidak boleh bepergian tanpa izin seorang suami. Apabila suaminya melarang untuk tidak pergi, maka istri tidak boleh pergi. Apabila suaminya mengizinkan, maka istri dibolehkan untuk pergi. Yang keempat, istri menjaga nama baik suami. Seorang istri harus selalu menjaga nama baik suaminya, baik dikala berada di rumah maupun tidak. Yang selanjutnya yaitu menjaga diri dan amanah terhadap harta suami. Selama suami tidak berada di dalam rumah atau tidak berada di rumah, istri yang baik akan menjaganya dengan baik segala sesuatu yang menjadi milik suami dan menempatkannya sebagai tanggung jawabnya. Istri juga harus menjaga dirinya, anak-anaknya, dan kesucian keturunannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tidak memasukkan seseorang ke rumah tanpa seizin suami. Saat suami tidak ada di rumah, istri tidak boleh memasukkan orang lain sembarangan ke dalam rumah, terutama laki-laki ke dalam rumahnya tanpa seizin suami atau mahram yang telah ditunjuk suami. Selanjutnya, menggembirakan hati suami. Seorang istri berkewajiban menyenangkan dan menggembirakan hati suami. Istri berhias,
dan senyum untuk suami, sehingga akan tercipta suasana kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta kasih. Yang selanjutnya, menghormati dan bergaul dengan baik. Seorang istri wajib memelihara perasaan suaminya dengan tetap memelihara sopan santun serta berterima kasih atas segala kebaikannya, selalu menjaga kata-kata yang menyenangkan hati suaminya. Untuk materi selanjutnya yaitu nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Dalam berumah tangga, hendaknya kita didahulukan damai. Damai itu tidak ada dituntut. Menuntut damai itu artinya indah. Suami memberikan nafkah tidak hanya cukup atau secukupnya, bahkan juga bisa lebih, memberikan segala macam kalau memang ada. Dan istri juga tidak boleh menuntut karena sudah diberi dalam bahasa fikih. Tuntut menuntut itu berlaku ketika suami pelit atau tidak mau memberikan nafkah, maka hakim turun tangan memaksa sang suami untuk memberikan nafkah atau menceraikan agar sang istri bisa mencari kebutuhannya sendiri. Yang namanya nafkah itu mencakup makan, tempat tinggal, dan pakaian. Dalam keadaan suami pelit itu tidak banyak memberikan nafkah, cukup 2, dan pakaian secukupnya, tempat tinggal ala kadarnya. Untuk materi selanjutnya yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Harta orang tua, berpindahnya harta karena orang tua kepada anak ada 3. Yang pertama, jika orang tua hidup lalu diberikan kepada anak, namanya hibah. Yang kedua, jika harta orang tua pindah kepada anak setelah orang tua meninggal, namanya waris. Yang ketiga, jika memberinya waktu masih hidup, membaginya setelah meninggal, namanya wasiat. Kemudian pembagian waris harus dibagi secepatnya agar tidak terjadi persengitan atau percekcokan. Adapun wasiat itu ada namanya wasiat haram, seperti contoh seorang berwasiat kepada anaknya ketika orang tuanya meninggal, berwasiat bahwa anak yang mabuk itu dibelikan khamar. Nah, itu hukumnya haram. Selanjutnya, wasiat yang tidak harus dipenuhi atau tidak wajib. Contoh seperti ingin ketika meninggal nanti dikuburkan di tanah sana. Nah, itu tidak wajib karena semua bumi itu sama. Untuk materi selanjutnya yaitu hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Sah-sah saja jika menikahi wanita yang pernah berzina, apalagi dengan niat untuk membantu atau menafkahi anak si wanita tersebut, dan si wanita juga menyesal dan bertaubat atas perbuatannya. Yang tidak diizinkan adalah menikahi seorang pezina atau yang tidak pernah bertaubat dari zinanya. Wanita yang pernah berzina kebanyakan sulit diterima dalam keluarga. Untuk itu, sebagai calon suami harus menutupi aib wanita tersebut dan tetap membimbing ia agar menjadi wanita yang lebih baik dan tegar. Barang siapa yang menutup seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Tetapi dengan wajib, jika sekiranya tidak mampu, maka nikahilah wanita yang tidak bermasalah. Untuk materi selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu perjanjian perkawinan. Semisal ada pasangan suami istri yang sebelum menikah mempunyai perjanjian. Perjanjiannya sudah disepakati dari awal sebelum menikah dan akhirnya menikah harus ditepati. Seorang istri berhak untuk meminta cerai dengan alasan sesuatu kesepakatan di awal sebelum menikah karena hal tersebut dianggap kebohongan dalam pernikahan. Baik, demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.